Puji Tuhan, senang rasanya untuk pertama kali saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat yang baru, dan GKN Tamar Firdaus ini sungguh-sungguh luar biasa. Hanya sedikit cerita yang saya dapatkan dari sini. Nanti saya ingin belajar setelah ibadah. Haleluya ya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Satu bagian yang mungkin sudah tidak asing. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan secara silih berganti. Saya mohon untuk kita bangkit berdiri, kita akan membacakan silih berganti. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang membuka. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Berbahagia Bapak Ibu Saudara yang membaca firman Tuhan, terlebih yang melakukan firman Tuhan. Silakan Ali. Mampu tetap mampu mempertahankan imannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini, saya ingin mengajak kepada setiap kita untuk melihat bagaimana luar biasanya jemaat Tuhan di kota ini. Ternyata, kalau kita menyimak pembacaan kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mereka tidak memiliki kekuatan yang besar, tetapi mampu tetap mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus. Tidak memiliki sebuah kekuatan yang besar, tetapi jemaat ini dikatakan apa? Mereka mampu
Mereka tetap mempertahankan imannya kepada Yesus. Kalau kita belajar tentang sedikit latar belakang daripada jemaat ini, Bapak, Ibu, Saudara, ternyata kota ini dikelilingi dengan banyak gunung berapi seperti itu. Biasanya kalau sudah situasinya seperti itu, maka tanahnya subur. Nah, tidak hanya itu Bapak Ibu, kalau kita melihat secara lebih detail lagi, ternyata di kota ini, di tempat ini juga banyak kuil-kuil penyembahan. Kota ini sangat-sangat strategis. Kita bersyukur Taman Firdaus ada di tempat yang strategis juga. Amin. Seperti apa yang dialami oleh jemaat Philadelphia ini. Tetapi ada satu sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ternyata tidak jauh berbeda dengan kota yang lain. Nah, jemaat ini juga sedang menghadapi penganiayaan. Tetapi jemaat ini dikatakan tadi dalam firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kenapa jemaat ini diberkati Tuhan? Karena jemaat ini melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan suka. Dan kita tahu dari 7 jemaat Bapak Ibu, salah satu jemaat yang tidak mendapat teguran dari Tuhan itu adalah jemaat Philadelphia. Dan tentunya kita gereja-gereja termasuk Taman Firdaus ini menjadi sebuah kerinduan kita semua seperti jemaat Philadelphia. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, jemaat ini kita akan belajar beberapa hal yang membuat kita mengerti gereja yang seperti apa yang Tuhan idam-idamkan. Tipe gereja seperti apa yang Tuhan mau, yang Tuhan suka, yang Tuhan senang. Saya ingin berbagi dari kisah dari kisah daripada jemaat ini. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang kita bisa lihat di sini. Yang pertama, tentang kondisi daripada jemaat Philadelphia. Ada 2 kondisi yang sedang terjadi di jemaat ini. Yang pertama, kondisi internalnya, di dalamnya. Seperti yang kita baca tadi, dalam ayat yang ke-8, apa yang diungkapkan di sana? Ternyata jemaat ini dikatakan kurang kekuatannya. Ya. Mungkin secara finansial tidak ada. Mungkin awalnya juga tidak terlalu banyak. Tidak ada sesuatu yang bisa mungkin dibanggakan seperti itu. Kekuatannya kurang sekali. Artinya apa? Sesuatu yang ada pada jemaat sebenarnya tidak ada, tidak sanggup seperti itu. Ketika Bapak Gembala cerita sama saya tentang tempat ini, seperti percaya dan tidak seperti itu. Dari mana kira-kira kita mau sewa gedung di tempat yang strategis? Mungkin kalau di Kerawang Bapak Ibu masih mending lah. Tapi yang namanya sudah di Jakarta, di Kelapa Gading, aduh, kita ngeri dengarnya seperti itu. Tidak ada sebuah kemampuan yang bisa seperti itu. Itu sebuah kondisi daripada jemaat ini. Sehingga dapat dikatakan jemaat ini hanya memiliki sedikit kekuatan. Modalnya sedikit. Tetapi itulah kekuatannya seperti itu.
Nah, yang kedua, kondisi daripada eksternalnya jemaat. Sudah kekuatannya sedikit, hepengnya sedikit, kita begitu. Jemaatnya mungkin tidak banyak. Itu kondisinya, yang internalnya. Eksternalnya apa? Ternyata ada kekuatan di luar jemaat yang disebut sebagai jemaat iblis. Siapa jemaat iblis itu? Tadi dikatakan mereka yang mengatakan, yang mengatasnamakan orang Yahudi. Orang Yahudi dalam tanda kutip. Orang Kristen yang dalam tanda kutip seperti itu. Ya. Nah, ini menjadi persoalan di tengah-tengah jemaat daripada Philadelphia. Kenapa? Orang-orang Yahudi yang mengatakan dia orang-orang Yahudi, inilah orang yang menjadi penghambat. Orang-orang inilah yang menentang tentang gereja dalam pemahaman sebuah penghinaan. Tentang Kristus dia tidak mau seperti itu. Ini bukan jangan Bapak Ibu memahami enak ya Philadelphia, tidak. Ada tandanya. Ada sesuatu yang sedang terjadi dengan gereja ini Bapak Ibu. Mas orang Yahudi begitu sih. Tetapi jelas dikatakan mengatakan orang Yahudi. Orang Yahudi yang seperti apa? Tidak seperti orang Yahudi yang sesungguhnya. Ini yang sedang ada di jemaat Philadelphia. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, sehingga beberapa orang dari jemaat iblis, tadi dikatakan mereka katakan, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Yesus mengatakan mereka ini adalah jemaat iblis. Bapak Ibu, betapa sakitnya kalau kemudian kita mengatakan saya ini orang Kristen, saya ini orang percaya. Kita mengklaim diri seperti itu. Tapi sampai kalau Tuhan mengatakan kamu adalah jemaat iblis. Aduh. Kita tidak bisa membayangkan seperti itu. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, tidak semua Yahudi ini mengikuti iman yang benar dan datang kepada Yesus. Hanya sedikit. Tetapi sebagian besar daripada orang Yahudi yang dimaksudkan di sini, mereka meneruskan sebuah penolakan mereka terhadap Yesus dan mengeraskan hatinya terhadap Injil. Ini sebuah tantangan yang saya lihat di dalam bagian ini secara eksternal. Artinya apa? Tidaklah elok, tidaklah pantas menyebutkan dengan gelarnya orang Yahudi, tetapi tidak seperti apa kehidupan daripada orang Yahudi. Itu yang pertama, kondisi daripada jemaat ini. Yang kedua, bagaimana sikap orang-orang Philadelphia? Bagaimana sikap daripada jemaat ini? Ketika menghadapi sebuah tantangan, menghadapi sebuah rintangan yang sedang terjadi, jemaat ini memiliki sikap yang benar terhadap firman Allah. Bagaimana sikap mereka? Yang pertama, perhatikan ayat 8 dan ayat yang ke-10. 8 dan 10. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun
Dikatakan, engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal aku. Ya, dikatakan di situ, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun, Bapak Ibu, ini garis bawahi, engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Bagaimana sikapnya yang pertama? Dikatakan, mereka menuruti firman Tuhan. Menuruti Bapak Ibu Saudara dalam pemahaman yang sederhana, artinya melakukan seperti apa yang Allah kehendaki. Jadi tidak kurang, tidak lebih. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu dikerjakan, itu dilakukan. Ini yang penting. Masalah apa saja ada bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tantangan, kesulitan, tema ujian, apa saja bisa terjadi kita. Tetapi sesuatu yang perlu kita teladani, yang kita contoh, apa yang dia pegang? Firman Tuhan. Dia menuruti setiap apa yang dikatakan firman Tuhan. Ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan kata lain, jemaat ini ya dibangun di atas firman. Tidak memusingkan dengan hal-hal yang lain. Bagaimana jemaat ini sungguh-sungguh hidup menaruh kehidupannya hanya di atas firman Tuhan. Apa buktinya? Dia taat. Dia mengerjakan, dia melakukan segala sesuatu apa yang menjadi sebuah ketetapan daripada Tuhan. Itu dikerjakan oleh jemaat ini. Ternyata juga gereja ini, Bapak Ibu, gereja yang selalu bersemangat, gereja yang bergairah, gereja yang menghargai dan menjunjung tinggi firman Tuhan. Saya berharap anak-anak muda di tempat ini, remaja-remaja, jangan sampai engkau mulai tergeser. Ada sesuatu yang lebih dalam kehidupan, sehingga firman Tuhan bisa saja engkau tinggalkan. Dan engkau tidak percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan. Saya bersyukur gereja ini dipenuhi dengan orang-orang muda. Ya, saya tidak membayangkan gereja itu hanya dipenuhi orang-orang yang sudah tua. Bukan ada sesuatu yang salah dengan siapa yang hadir. Karena kita bisa melihat banyak kesaksian, Bapak Ibu, Saudara, di tempat-tempat yang dulunya gerejanya maju, bahkan di negara-negara di tempat yang lain yang tidak ada di kita, anak mudanya sudah tidak ada. Kecintaannya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, sudah mulai mengalami degradasi. Ya. Sebab itu mari kita belajar dengan apa yang dilakukan oleh jemaat ini. Gereja ini dikatakan tadi, jangan berpikir tidak punya masalah. Ada banyak persoalan yang saya jelaskan tadi. Tetapi yang luar biasanya sikap daripada jemaat ini, ketundukannya, ketaatannya kepada firman Tuhan, itu yang selalu dia kerjakan. Saya senang di sini Bu Gem hari ini. Saya mendengar di sini ada beasiswa untuk sekolah. Dari mana sumber dananya? Ya. Mereka mau berbagi. Pak Pendeta yang sudah kerja berbagi untuk mau memberikan bantuan beasiswa
kepada anak-anak yang di bawah. Hari gini masih ada begitu. Pak Pendeta kerja capek. Pak Pendeta belum tahu rasanya bagaimana kalau kerja di pabrik. Berdarah-darah Pak Pendeta. Enak aja tiba-tiba gajian uangnya kita bagi. Apalagi gereja ini minta ini dan minta itu dan sebagainya, rasanya aduh sedih. Tapi kalau berkata Tuhan berkati saya, berkati. Tetapi ketika Tuhan minta untuk melakukan apa yang Tuhan mau, akhirnya apa? Banyak orang yang kemudian dia tidak mau. Apakah ini tipe orang Yahudi yang sejati? Apakah ini model-model orang Kristen yang sejati? Apakah ini orang-orang yang percaya sama Tuhan? Nanti kita lihat. Tetapi Bapak Ibu, itu karakter daripada jemaat ini. Sangat bersemangat. Saya masih ingat almarhum Pajak itu kalau berbagi, kalau jemaat Korea itu katanya kalau gereja memberikan sebuah pengumuman tentang sesuatu yang dibutuhkan, jemaat ditantang, kemudian dia mengangkat tangan, kami siap. Dan ngadong hepeng, katanya orang Batak. Tidak kemudian dompetnya itu banyak, saya siap. Tetapi dia ada sebuah kerinduan. Dia mengangkat tangan dan berkata, saya siap. Saya mau, saya bersedia. Ketika pulang, setiap hari, orang yang seperti ini akan membangun kehidupannya untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, dan ngadong hepeng. Tapi di Jemaat Firdaus ada satu program proyeknya Tuhan. Saya mau ambil, saya mau ikut tuh. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Gajiku sangat minim, kira-kira begitu kan. Tapi aku nggak mau Tuhan, aku pingin. Aku mau seperti itu. Kira-kira begitulah jemaat daripada Philadelphia. Sangat energik, sangat bergairah. Saya rindu jemaat ini menjadi jemaat yang seperti itu. Apa yang dikatakan tadi? Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Di dalam setiap apa yang mereka kerjakan, jemaat ini memuliakan Tuhan. Baik dia sebagai pedagang, sebagai budak, sebagai pelayan, sebagai pekerja, tetap memuliakan Tuhan di setiap nafas kehidupannya. Saya ingin sungguh mendorong kepada setiap kita Bapak Ibu seperti itu. Mari, apapun yang kita kerjakan ya di dunia ini, Tuhan itu menilai, Tuhan itu memantau, Tuhan itu juga menguji setiap pekerjaan kita. Seperti CCTV yang selalu melihat kita, ya, kemana saja. Bapak Ibu Saudara, anak muda, itu persembahanmu. Di sepanjang kehidupanmu, mata-mata Tuhan selalu menyorot kepada kamu. Sehingga selalu saya mengingatkan kepada setiap jemaat yang saya layani, dalam hal yang sederhana, ketika engkau beribadah, ketika engkau memuji Tuhan, engkau bernyanyi dengan Tuhan, ya, itu menjadi sebuah persembahan. Persembahan itu tidak selalu bicara tentang uang, tetapi bagaimana hidup kita. Jangan sampai saya perhatikan anak muda di sini bager-bager. Ini pendetanya sampai keluarin putih-putih begini, yang duduk mainan HP.
Saya berkata, kenapa dia melakukan seperti ini? Apakah ini anak-anak yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan? Saya kok ragu gitu kan. Nah, orang kalau yang seperti ini, saya percaya dia belum percaya. Dia belum mengerti tentang Tuhan. Dia belum mengerti bagaimana dia mengasihi Tuhan. Kamu nggak takut, kita nggak takut. Sisi Tuhan tuh melihat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, engkau yang masih sehat, kalau bernyanyi kira-kira yang bersemangat, Tuhan ingin melihat engkau. Jangan kemudian kalau sudah mulai stroke, nyanyinya semangat, begitu. Stroke pingin nyanyi semangat, gak bisa. Waktu muda energi. Saya berkata kepada jemaat saya, kalau waktu ibadah Bapak Ibu, berdiri saja susah, gak mau. Tapi kalau jalan ke sana nggak ngomong, berkata bisa. Berdiri saya nggak saja, nggak pernah kita berkata. Ada jemaat saya yang sudah usia Bapak Ibu, itu terapi. Terapi itu nyanyi aja katanya itu ada hal yang penting. Saya baru tahu dari jemaat yang ikut terapi. Nyanyi itu harus punya semangat begini. Apa kata itu olahraga. Kalau sakit bagaimana kita punya iman? Ketika saya berdiri, Tuhan sembuhkan saya. Kagak ada. Tapi kalau sudah mulai sakit nyanyi kayak begitu. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, mari sekali lagi saya mengajak. Tuhan memberikan sesuatu hal yang luar biasa. Dikatakan tadi, ya. Yaitu terbukanya pintu bagi kita dan tidak ada seorang pun yang mampu menutupnya. Kalau Tuhan sudah membuka, maka dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Tetapi kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada juga seorang pun yang bisa membuka. Bapak Ibu, sebab itu jangan apa ya, kalau kita mengerti, kita sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Kita ini umat yang luar biasa sebenarnya. Tetapi karena ketidakmengertian, karena ketidakpercayaan kita, seringkali kita hanya mempersoalkan kepada kelemahan yang ada dalam kehidupan kita. Kita lupa kita punya yang Tuhan yang besar. Tuhan yang katanya ajaib, Tuhan yang katanya luar biasa. Kita lupa seperti itu. Almarhum Baja mengingatkan kepada saya, Tuhan menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Bawa iman penciptaan itu pulang ke rumah. Tuhan itu bisa membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Mari Bapak Ibu, belajarlah. Hiduplah seperti apa yang dikatakan oleh jemaat di sini. Apa yang dikerjakan seperti itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, sikap yang kedua, ayat yang ke-11. Mereka memegang firman Allah, ya. Memegang firman Allah. Artinya, kekuatan atau sesuatu yang dapat dipegang dengan cepat. Firman Allah itu menjadi sebuah landasan dalam hidup mereka, dalam mengambil segala keputusan di dalam hidup. Ternyata mereka sangat-sangat berkomitmen untuk mau menuruti firman Tuhan dan mengakui nama Tuhan di hadapan semua orang yang dijumpai. Sehingga sangat-sangat kemudian Bapak Ibu terbuka gereja ini. Ada banyak jiwa-jiwa yang datang. Kenapa? Karena mereka berpegang kepada firman. Mari, saya berdoa saya tidak ingin kita menjadi orang Kristen hanya di bibir saja. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Ya. Apa
Apa buktinya orang cinta Tuhan? Orang percaya sama Tuhan. Kalau tidak mereka menghidupi. Mereka tidak memegang akan firman Tuhan. Tidak cukup hanya di bibir saja. Ketika ada satu pertanyaan pada waktu kita bersekutu dengan Bapak Ibu hari Rabu, ditanyakan, siapa yang percaya sama Tuhan? Jemaat itu diam saja. Saya jadi bingung. Kalau saya bertanya Bapak Ibu, siapa yang percaya sama Tuhan? Siapa yang percaya sama Tuhan? Angkat tangannya. Ragu. Allahku dasar hebat gitu. Tapi ketika, apakah kamu percaya sama Tuhan? Berpikir banyak. Jemaat saya waktu ada pelayan yang sharing seperti itu, saya bingung begitu kan. Saya bilang, kenapa? Kamu tidak berani mengatakan saya percaya sama Tuhan. Nah, saya tidak tahu apa yang pemahaman mereka tentang percaya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jangan hanya sekedar percaya. Ya. Iblis itu percaya. Apa bedanya kita dengan iblis? Iblis saja percaya, kalau Bapak Ibu tidak percaya, waduh. Percaya itu dikatakan firman Tuhan, orang yang dikatakan percaya itu adalah orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau betul sulit. Saya dengar kakak-kakak sudah kerja di rumah sakit atau di tempat yang lain. Tuhan butuh uang, nangis sedih. Wajar, nangis. Kenapa? Karena memang kita kurang duit. Gak apa-apa lah Tuhan, kalau memang Tuhan relakan sesuatu yang ada padaku yang Tuhan minta. Aku percaya Tuhan ngerti tentang saya. Tuhan tahu tentang saya. Kerjakan, lakukan seperti itu. Dan sepanjang 25 tahun saya sudah melayani di Hosiana. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu betul. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengandalkan yang Tuhan itu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Loh, kalau banyak orang dipelihara Tuhan, Bapak Ibu, kenapa mereka bisa terjadi? Kenapa itu tidak bisa terjadi dengan kita? Persoalannya itu tadi, apakah kita hidup menurut firman Tuhan? Apakah kita melakukan apa yang Tuhan mau? Mari Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi orang-orang yang percaya yang hanya sekedar. Apa akibatnya? Apa berkat yang diperoleh oleh jemaat ini? Yang pertama, Tuhan akan membukakan pintu bagi mereka. Siapa yang kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada seorang pun. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Dikatakan, jemaat ini Tuhan bukakan tentang konteksnya penginjilan. Jangan takut, jangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang akan membuka pintu bagi kita. Yang kedua, Tuhan akan memberikan perlindungan. Tuhan yang akan menjaga kita. Sebagaimana mereka telah menjaga firman Tuhan dalam hati kita, maka Tuhan pun akan menjaga mereka pada kesusahan yang akan meliputi bumi. Dunia ini bisa bergoncang, presiden pun siapapun itu bisa macam-macam. Tetapi ketika engkau sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, hidup bagi Tuhan, maka dikatakan Tuhan yang akan memberikan perlindungan kepada setiap kita. Amin. Yang terakhir, mereka akan dibanggakan oleh Allah. Dikatakan apa tadi? Menjadi soko guru. Jemaat di tempat ini akan menjadi soko guru.
akan menjadi sebuah Injil yang hidup, menjadi sebuah kesaksian yang hidup, yang gereja-gereja Jabodetabek belajar dari jemaat Taman Firdaus. Kenapa? Karena sikapnya yang benar, kemudian berkatnya yang dia peroleh, sehingga dia menjadi panutan, menjadi teladan. Belajar. Kira-kira begitu. Ada gereja di tempat ini. Saya sungguh salut. Sehingga saya rindu Bapak Ibu Saudara, biarlah Taman Firdaus serupa, kira-kira begitu ya, dengan jemaat Philadelphia. Apa itu? Ada kasih persaudaraan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan semangat kepada setiap kita, mereview kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan saya rindu gereja ini Taman Firdaus seperti gereja yang ada di Philadelphia. Nama Tuhan dipermuliakan melalui gereja Taman Firdaus. Mari kita berdoa.